Kemudian Hao Xuan menyuruh Xiu Ming pergi dari sana. 休明告退。 Tiba-tiba ada Raja Siluman yang datang ke istana Changing. Hao Xuan yang melihatnya mengira kalau datang mencarinya demi formasi pemusnah siluman. Namun menurut Raja Siluman, formasi pemusnah siluman membutuhkan 7 eliksir siluman eliksir emas dan memang sedikit tidak mudah dan meminta sedikit waktu lagi. Raja Siluman memberitahu ada yang ingin dilaporkan dengan mengeluarkan Jin Luo dan berpikir akan sangat berguna baginya jadi membawanya kemari. Hao Xuan langsung bertanya apa hubungannya dengan Jin Cheng dan Jin Luo hanya diam dan membuat Raja Siluman menyuruh menjawabnya dengan jujur. 快如实回答神君问题！ Jin Luo menyindir Hao Xuan karena dirinya adalah dewa alam langit tapi bisa-bisanya bersekongkol dengan Raja Siluman. Mendengar itu Raja Lang Hitam membungkam mulutnya. Hao Xuan beranggapan kalau gadis kecil ini keras kepala dan untungnya masih banyak waktu. Hao Xuan mengaku menerima hadiahnya untuk sementara dan mengingatkan kalau dirinya menghadiahkan posisi menjadi Raja Siluman sebenarnya untuk apa. Kemudian mengancamnya kalau soal eliksir kalau tidak ada kemajuan, akan membuatnya jatuh dengan cara yang sama. Raja Siluman mengaku mengerti dan memberitahu akan segera beraksi dan langsung pergi. Sementara itu Xiu Ming yang terlanjur ketahuan oleh Hao Xuan menempa panah penghancur jiwa terlihat kesal dan ingin segera menggunakannya. Sementara itu Cukong memberitahu Xiang Yun kalau dirinya awalnya ingin menguji kakaknya, tapi dia malah berinisiatif menunjukkan padanya dan mengira kalau benar-benar disengaja. Xiang Yun berpikir kalau dia adalah pembunuhnya, tubuhnya pasti ada bekas kutukan, bagaimana mungkin tidak ada dan bertanya apakah dia sudah menyadarinya. Mendengar itu Cukong menyuruh jangan mengkhawatirkan ini lagi karena akan memikirkan cara lain lagi. Xiang Yun mengaku kalau sekarang dirinya belum punya kekuatan Chang Hai dan jiwanya juga terluka karena menyelamatkannya, jadi bagaimana akan menghadapinya. Cukong berpikir kalau kekuatan Chang Hai yang ditinggalkan di alam hampa akan mencari cara untuk mendapatkannya kembali dan menyuruhnya jangan putus asa. Xiang Yun tidak tahu apa yang akan dilakukan Hao Xuan selanjutnya. Mendengar itu Cukong merasa Xiang Yun berpikir sembarangan lagi. 在那儿胡思乱想些什么呀？ Xiang Yun mengaku hanya khawatir Hao Xuan mencurigainya dan Cukong beranggapan memang Hao Xuan mencurigainya sejak awal. Mendengar itu Xiang Yun bingung dan bertanya namun Cukong bilang bukan apa-apa dan membuat Xiang Yun mengingatkan kalau sudah berjanji tidak boleh menyembunyikan darinya. 是沧海地。 Xiang Yun menyuruhnya diam karena hanya dirinya satu-satunya yang tahu identitasnya di alam langit, jadi menyuruhnya berhati-hati karena akan membunuhnya. Cukong memberitahu kalau teras bintang ini selain bisa melihat bintang juga tempat terbaik untuk melihat matahari terbit. Xiang Yun tahu kalau teras bintang ini tempat tertinggi di luar 9 langit. Cukong ingin kelak mereka datang melihatnya setiap hari. Tiba-tiba anak panah menembus tubuh Cukong dan langsung membuat Cukong menghilang. Melihat itu Xiang Yun berteriak dan memanggilnya. Melihat bintang perang jatuh, mereka semua terlihat khawatir dan pelindung Qian ingin melihatnya dulu. 我先去看看。 Tiba-tiba Xiang Yun dibuat pingsan oleh pria bertopeng dan saat dia membuka topengnya, ternyata dia adalah Xiu Ming. Xiu Ming membawa Xiang Yun ke paviliun penglai dan saat Xiang Yun terbangun dan melihat Xiu Ming, Xiang Yun sempat melihat saat dirinya hampir pingsan dan ternyata Xiu Ming yang melakukannya. 为什么是你？ Xiu Ming mengaku kalau hutang nyawa harus dibayar nyawa dan sudah menunggunya selama 30.000 tahun. Menurutnya semua orang membicarakan reputasi dewa perang dan menyebarkan kisah heroiknya membunuh Chang Hai. Namun mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan klan Moluo. Xiang Yun memberitahunya kalau kebenaran 30.000 tahun yang lalu tidak seperti yang dipikirkannya, karena Cukong bukanlah pembunuhnya. Mendengar itu Xiu Ming terkejut dan bertanya kenapa dirinya tahu dan Xiang Yun mengaku sudah ingat semuanya. Xiang Yun beranggapan kalau Xiu Ming menanggung banyak dan berjanji kelak akan memberitahu padanya dan ingin pergi mencari Cukong. Namun dia tidak bisa keluar karena ada dinding pembatas dan memohon ingin mencari Cukong. Xiu Ming memberitahu kalau Cukong sudah mati, jadi untuk apa mencarinya lagi. Xiang Yun memohon membiarkannya pergi.
namun Xiu Ming memberitahu kalau 30.000 tahun yang lalu dirinya tidak bisa melindunginya, sehingga tragedi terjadi, jadi kali ini dirinya tidak akan membiarkan terulang lagi dan meminta maaf padanya. Hao Xuan yang tahu kalau Chu Kong musnah berpikir kalau tidak ada yang menghalanginya lagi, jadi setelah mengumpulkan 7 eliksir emas dan membuka formasi pemusnah siluman dan menjadikan kekuatan Raja Siluman sebagai miliknya, maka 6 alam sepenuhnya akan menjadi miliknya semua. Xiang Yun sendirian dan merenung karena Chu Kong tiba-tiba menghilang dan masih tidak menerima kenyataan ini karena meninggalkannya sendirian. Kemudian dia melihat benang pemilih jodoh yang ada di tangannya masih ada dan langsung teringat kata-kata kakek penjodoh. 只有一个方法能解开。什么？什么办法？你二人其中一个人神寂散。 Xiang Yun merasa kalau Chu Kong masih hidup karena benang pemilih jodoh belum hilang. Xiang Yun memberitahu Xiu Ming kalau Chu Kong tidak mati dan Xiu Ming menyuruh mengingatnya karena melihat sendiri dia lenyap di hadapannya. 看到他魂飞魄散了吗？ Xiang Yun memperlihatkan kalau benang pemilih jodoh belum putus, berarti dia tidak mati, jadi menurutnya Xiu Ming sama sekali tidak membunuhnya. Xiu Ming beranggapan kalau Chu Kong benar-benar beruntung karena bisa-bisanya lolos dari panah penghancur jiwa, tapi lain kali dia tidak akan beruntung lagi. Xiang Yun merasa entah itu 30.000 tahun yang lalu atau 30.000 tahun kemudian, Xiu Ming tidak akan membunuh orang yang bersalah dan sebenarnya sudah tahu kalau Chu Kong bukan pembunuhnya dan menebak mereka bersandiwara bersama, dan alasan mereka mengurungnya di sini yaitu untuk melindunginya. Xiang Yun bertanya apa dirinya masih bersikeras mengurungnya di sini dan Xiu Ming menyuruhnya pergi. 你走吧。 Xiu Ming kemudian mengingat kembali saat Chu Kong meminta bantuan kepadanya dan dirinya mengaku akan pergi ke hutan gaib. Mendengar itu Xiu Ming berpikir kalau Chu Kong akan berlatih kekuatan siluman. Chu Kong mengira dengan mendapatkan kekuatan Raja Siluman baru bisa turun ke alam hampa dan mengambil kembali kekuatan Chang Hai yang hilang darinya. Xiu Ming mengingatkan kalau pergi ke tempat itu sangat berbahaya, kemungkinan besar akan mati di dalam, apa mau mengambil resikonya. Chu Kong memberitahu demi Chang Hai dirinya harus melakukannya. Chu Kong yang tahu kalau panah penghancur jiwanya tinggal sedikit lagi memberikan kekuatan jiwanya, Xiu Ming yang melihat Chu Kong begitu berusaha bertanya sebenarnya menyembunyikan dari siapa. Chu Kong mengingatkan kalau pernah berjanji padanya akan memberikan sebuah penjelasan. Saat Chu Kong memberikannya, Xiu Ming bertanya apa tidak takut kalau dirinya benar-benar membunuhnya. Xiu Ming bertanya lagi apa Xiang Yun tahu hal ini dan Chu Kong menjawabnya dengan mengatakan, 这就是本座要说的第二件事了。 Chu Kong pergi ke hutan gaib dan masuk ke dalam tubuh seekor kucing di sana. Saat Xiang Yun sedang sendirian, kakek penjodoh yang melihatnya mengaku khawatir dan mengira terjadi bencana dengannya dan dewa. Kemudian Xiang Yun bertanya kenapa benang pemilih jodoh masih terhubung dan beranggapan kalau Chu Kong belum musnah. Berarti dia belum mati. Mendengar itu kakek penjodoh bertanya siapa lagi yang tahu tentang ini dan Xiang Yun mengaku selain kakek penjodoh tidak ada yang tahu. Kakek penjodoh menyuruh Xiang Yun kembali ke paviliun perjodohan karena ini masalah yang serius dan akan melapor ke Dewa Hao Xuan. Namun Xiang Yun mengaku ingin pergi mencari Chu Kong dan membuat kakek penjodoh merasa Xiang Yun bicara sembarangan. Xiang Yun memberitahu kalau Chu Kong ditusuk di alam langit, jadi orang yang ingin membunuhnya tidak biasa. Kakek penjodoh memberitahu kalau urusan ini harus dijelaskan ke Dewa Hao Xuan dan mengingatkan kalau Dewa Hao Xuan kakak kandungnya. Apakah tidak percaya padanya? Mendengar itu Xiang Yun tidak berani mengambil resiko lagi. Kakek penjodoh kemudian bertanya apa rencana selanjutnya. Xiang Yun ingin mencari tahu keberadaan Chu Kong dulu, namun 6 alam begitu luas jadi bertanya bagaimana mencarinya. Xiang Yun bertanya ke kakek penjodoh apa punya cara. Kakek penjodoh memberitahu kalau caranya ada di tangannya dan mengingatkan kalau benang pemilih jodoh itu menjalin jiwa mereka berdua. Melihat tangannya, Xiang Yun ingat kalau benang ini bisa menemukan keberadaan Chu Kong. Kemudian Xiang Yun memejamkan matanya dan fokus mencari keberadaan Chu Kong dan Xiang Yun langsung melihat hutan goib. Xiang Yun membuka matanya dan memberitahu kalau sudah menemukannya dan Chu Kong berada di hutan goib.
Mendengar itu kakek penjodoh memberitahu kalau hutan goib tempat yang tidak dikuasai 6 alam, dan yang hidup di sana adalah klan siluman yang mengerikan. Untuk apa dewa pergi ke sana? Xiang Yun juga tidak tahu dan ingin pergi mencarinya. Mendengar itu kakek penjodoh memarahinya karena tempat itu berbahaya dan tempat klan siluman yang mengerikan. Sejak hutan goib terbentuk, itu menjadi tempat terlarang bagi klan dewa. Xiang Yun tidak peduli seberapa bahaya tempat itu, dirinya ingin tetap mencarinya. Kakek penjodoh menakutinya walaupun bisa masuk ke hutan goib dengan selamat, dengan kekuatan dewanya yang sedikit itu apa tidak khawatir dirinya menjadi mangsa klan siluman itu. Mendengar itu Xiang Yun memberitahu kalau sudah sepakat dengan Cukong kalau sehidup semati, selamanya tidak berpisah. Kakek penjodoh akhirnya tidak bisa menghentikannya dan memberikannya sebuah pil penangkal racun, bom petir, serbuk hipnotis dan jimat penghilang diri dan menyuruh membawanya. Kakek penjodoh juga memberikan tusuk penjelma siluman, karena bisa membantunya menyamar menjadi siluman dan memudahkannya bergerak di hutan goib. Kakek penjodoh memberitahu kalau tusuk rambut itu tidak boleh dilepas dan Xiang Yun berterima kasih padanya. Kakek penjodoh mengingatkan lagi kalau perjalanan ke hutan goib sangat berbahaya, jadi menyuruh menjaga dirinya dengan baik dan mengingatkan kalau di istana langit ini, dirinya menunggunya kembali. 我走了。该给的宝贝我都给你了。 Sementara Xiu Ming yang tahu kalau Xiang Yun pasti akan menyusul Cukong hanya berdoa semoga kali ini dirinya kembali dengan selamat. 希望这一次你能平安的回来。 Di hutan goib, Cukong sudah berbaur dan merubah penampilannya menjadi siluman. Kemudian prajurit melapor ke Raja Siluman kalau sudah bertanya ke tetua naga gila, namun dia bilang belum saatnya Anda berlatih kekuatan Raja Siluman. Mendengar itu Raja Siluman langsung marah. Menurut Raja Siluman tetua naga gila tidak tahu diri karena selalu menentangnya mentang-mentang dirinya adalah tetua turun-temurun. Di saat Raja Siluman tidak terkontrol dan sampai mencekik selirnya, Cukong tiba-tiba menyerangnya dan membuat Raja Siluman bertanya bajingan dari mana itu dan Cukong langsung menampakkan diri. Cukong mengaku sengaja memukul karena dirinya gemar menghisap darah dan membunuh sesama klan dan Cukong memberitahu karena klan siluman menghormati yang kuat. Cukong ingin membuatnya tahu apa yang dinamakan hukum karma berlaku dengan membunuhnya. Dengan membunuh Raja Siluman, Cukong otomatis menjadi Raja Siluman dan semua pasukan siluman yang melihatnya langsung memberi hormat ke Cukong. Di kediaman siluman, tetua naga gila memberitahu berdasarkan aturan hutan goib, posisi Raja Siluman diduduki oleh yang kuat, karena dirinya membunuh Raja Lang Hitam, maka sekarang dirinya adalah Raja Siluman generasi ke-6 di hutan goib. Cukong mengaku kalau sering mendengar tetua naga gila dan akhirnya bertemu dengan orang aslinya, namun tetua naga gila merasa dirinya hanyalah tetua yang bertindak sesuai perintah. Mendengar itu Cukong langsung menginginkan kekuatan Raja Siluman. Tetua naga gila tersenyum karena menurutnya Raja baru naik tahta jadi untuk apa terburu-buru dan menunggu waktunya tiba pasti akan memberikan kekuatan Raja Siluman itu. Kemudian Cukong mengungkit sejak hutan goib berdiri 30.000 tahun yang lalu, Raja Siluman pertama Raja Kalajengking beracun menetapkan aturan dan menetapkan posisi tetua khusus untuk mengurus kekuatan Raja Siluman dan saling mengekang dengan Raja Siluman sehingga Raja Siluman tidak bisa memonopoli. Cukong menepuk pundaknya kalau tetua naga gila setia dalam menjalankan tugas dan bertanya kenapa setiap Raja Siluman setelah Raja Kalajengking beracun, tidak satu pun yang bisa berlatih kekuatan Raja Siluman dan siluman kecil di sana beranggapan tetua naga gila enggan memberikannya. Mendengar itu tetua naga gila membela diri dengan bilang itu fitnah karena dirinya tidak pernah berpikiran kotor seperti itu dan tetua satunya memberitahu kalau tetua naga gila pernah bersumpah kalau ada keegoisan dalam dirinya, maka jiwanya akan musnah. Tetua naga gila beranggapan kalau Raja Siluman ingin memprovokasinya karena ingin mengetahui kebenaran di balik ini dan Cukong mengaku akan mendengarkannya. Tetua naga gila bercerita kalau dulu klan siluman selalu diremehkan 6 alam dan selalu dipandang sebelah mata, kemudian Raja Siluman Kalajengking membangun hutan goib dan membuat pembatas menghalangi semua klan di 6 alam, namun siapa sangka suku kucing siluman itu demi keegoisannya sendiri berniat menghancurkan pembatas hutan goib. Raja Kalajengking beracun demi melindungi hutan goib akhirnya mengorbankan diri,
Sejak saat itu Raja baru hanya memiliki gelar Raja Siluman, tapi tidak ada hati Raja Siluman, jadi bagaimana bisa menyerahkan kekuatan Raja Siluman kepada mereka? Cukong memberitahu kalau dirinya dan mereka sangat berbeda dan Tetua Naga Gila juga berpikir begitu karena melihat secercah harapan dari Cukong, tapi sekarang masih belum saatnya menyerahkan kekuatan Raja Siluman. Cukong bertanya apa alasannya dan Tetua Naga Gila memberitahu karena berlatih kekuatan Raja Siluman harus mengeluarkan pengorbanan besar. Dan saat Cukong bertanya pengorbanan seperti apa, Tetua Naga Gila memberitahu mati rasa cinta, melupakan segala hal dengan orang yang dicintai. Mendengar itu Cukong mengaku dirinya orang yang mati rasa cinta, namun Tetua Naga Gila masih belum bisa menilai apakah yang dikatakannya benar atau bohong dan Cukong menyuruh mengamatinya pelan-pelan apakah dirinya berhak berlatih kekuatan Raja Siluman atau tidak dan langsung meninggalkannya. Kembali ke alam langit, Hao Xuan memanggil kakek penjodoh dan ingin bertanya kalau Cukong tertimpa bencana dan mengaku sangat sedih. Hao Xuan bertanya apa Dewi asisten penjodoh itu baik-baik saja. Mendengar itu kakek penjodoh memberitahu lebih baik tidak mengungkitnya karena kalau ingat dia akan membuatnya sedih. Kakek penjodoh memberitahu kalau dirinya sudah mencari ke seluruh alam namun tidak menemukannya. Kematian Cukong membuatnya sedih dan sekarang sedang bersembunyi. Hao Xuan beranggapan kalau Dewi asisten penjodoh itu berjodoh dengan Cukong dan tampaknya dia benar-benar mencintai Cukong, jadi sudah seharusnya dirinya ingin memberinya perhatian. Kakek penjodoh memberitahu kalau Dewi berusia 3000 tahun itu selain menangis apalagi yang bisa dilakukannya. Hao Xuan kemudian menyuruhnya memberitahunya kalau Dewi asisten penjodoh sudah pulang dan menyuruh kakek penjodoh pergi. Kembali ke kediaman Raja Siluman. Upacara penobatan Cukong sebagai Raja Siluman generasi ke-6 akan diselenggarakan dan tetua menyuruh untuk mengikuti perintah Raja dan melakukan yang terbaik meski mengorbankan nyawa dan mereka langsung memberi hormat ke Raja. Kemudian Tetua Naga Gila ingin memberi hadiah khusus untuknya dan menyuruhnya keluar. Muncul seorang wanita bercadar dan saat wanita itu membuka cadarnya, ternyata dia Xiang Yun. Cukong yang melihatnya tidak bereaksi sedikitpun dan malah mengatainya kalau siluman wanita dari mana karena mengotori matanya saja. Mendengar itu Xiang Yun langsung terkejut. Cukong menyuruhnya pergi. Melihat reaksi Cukong, Xiang Yun bingung bagaimana mungkin Cukong tidak mengenalinya. Tetua Naga Gila menyuruh Xiang Yun mengajak bersulang untuk meminta maaf dan Xiang Yun langsung menghampirinya dan mengaku parasnya buruk rupa sampai mengotori matanya, jadi meminta maaf, namun Cukong bilang tidak perlu dan berpikir nyalinya sungguh besar. Xiang Yun mengaku mengagumi reputasi Raja dan ingin melayani di sisi Raja, jadi meminta izinnya. Cukong yang mendengarnya bertanya apa pantas Xiang Yun tinggal di sisinya. Xiang Yun langsung berlutut dan mengaku berstatus rendah, tidak pantas disandingkan dengan kehebatan Raja. Namun Xiang Yun mengaku punya kemampuan jadi semoga membiarkannya tinggal namun Cukong tetap menyuruhnya pergi dan mengancamnya jangan membiarkan dirinya mengatakan 3 kali. Tetua Naga Gila memberitahu kalau dia hanya pelayan saja kenapa tidak membiarkannya. Apa Raja takut dia merusak rencana besar Anda atau Raja khawatir akan jatuh cinta kepada siluman harimau kecil yang cantik ini? Mendengar itu Cukong mengaku kalau dia hanya siluman kecil dan menerima niat baik Tetua Naga Gila dengan mengizinkannya tinggal. Tetua Naga Gila memberitahu Xiang Yun kalau Raja sudah membiarkannya tinggal, jadi dirinya harus melayaninya dengan baik dan Xiang Yun langsung berterima kasih ke Cukong. Xiang Yun merasa kalau Cukong bersusah payah datang ke hutan Gowi pasti punya alasan sendiri. Xiang Yun langsung memeluk Cukong dan mengaku merindukannya dan mengingatkan sudah berjanji padanya apapun yang terjadi, dirinya tidak akan menyembunyikannya. Cukong memberitahu kalau menghargai Tetua Naga Gila, jadi untuk sementara menjadikannya sebagai pelayan, jadi menyuruh sikapnya jangan sampai keterlaluan. Xiang Yun menebak apa Cukong pura-pura tidak mengenalinya atau ada yang disembunyikan darinya dan bertanya lagi kalau datang ke hutan Gowi pasti karena ada hal yang sangat penting dan menyuruhnya jangan khawatir karena dirinya tidak akan menyusahkannya.
Xiang Yun memberitahu untuk sampai ke kediaman Raja Siluman ini dirinya sudah berusaha sekeras apa, dan untung saja tetua naga gila menghadiahkan pelayan untuk Cukong jadi dirinya bisa masuk. Melihat tangan Xiang Yun memegangnya, Cukong melepaskan tangannya dan membuat Xiang Yun takut apa Cukong sudah hilang ingatan. Cukong bertanya apa ini trik baru mereka dengan berpura-pura menjadi teman lamanya. Xiang Yun tetap meyakinkannya dan bertanya apa sudah melupakan kenangan bersamanya. Mendengar itu Cukong memberitahu jangan kira ada tetua naga gila yang mendukungnya jadi bertindak sesuka hati dan kelak tidak boleh masuk ke kamarnya lagi dan menyuruh Xiang Yun keluar. Saat Xiang Yun keluar dia masih tidak percaya apa sudah tidak ingat apapun dan mengira apa karena panah itu jadi melupakan segalanya. Xiang Yun beranggapan bagaimanapun pasti bisa kenal lagi. Kembali ke alam langit, Xiu Ming melapor kalau urusan pemerintahan sudah selesai diurus. Hao Xuan mengaku setelah Cukong ditusuk, dirinya tidak bersemangat lagi dan untung ada Xiu Ming yang mengurus pemerintahan. Xiu Ming merasa Hao Xuan berlebihan dan berterima kasih atas kepercayaannya. Kemudian Hao Xuan mengungkit mengenai panah penghancur jiwa sebelumnya. Hao Xuan berpikir dengan persahabatan mereka selama bertahun-tahun bagaimana mungkin bisa menyerang Chang Hai. Xiu Ming menjelaskan 30.000 tahun yang lalu Chang Hai memusnahkan seluruh klan Dixiu. Dendam yang begitu dalam bagaimana bisa melupakannya. Sejak Orakel lahir, katanya Raja Iblis itu akan bangkit kembali. Jadi memutuskan untuk membuatnya membayar dengan harga yang sama. Sayangnya kekuatannya lemah jadi terpaksa berlatih panah penghancur jiwa baru ada kesempatan untuk membunuhnya. Tidak disangka malah membuat kesalahpahaman yang begitu besar. Hao Xuan mengira sejak kebangkitan Chang Hai tersebar, bagaimana mungkin klan Moluo tidak ada pergerakan sama sekali. Mereka pasti ingin membasmi musuh kuat untuk Chang Hai, jadi memilih membunuh Cukong. Mendengar itu Xiu Ming memberitahu akan membalas dendam untuk Cukong. Mendengar itu Hao Xuan beranggapan Cukong mempunyai teman sepertinya. Dia mati pun tidak menyesal dan Hao Xuan mewakilinya untuk berterima kasih. Xiu Ming berpikir saat itu tiba di tepi alam hampa, Chang Hai sudah melompat ke alam hampa, hanya tersisa satu sudut pakaian di tangan Cukong dan merasa ada yang aneh dan beranggapan Hao Xuan menyembunyikannya dengan sangat dalam. Kali ini demi memulihkan kekuatan Chang Hai, panah yang ditembakkannya seharusnya menembus jantungnya dan Xiu Ming menyerahkan sisanya pada Cukong. Kembali ke kediaman Raja Siluman, Xiang Yun masuk ke kamar Cukong dan membuat Cukong mencium sesuatu dan langsung menyuruh Xiang Yun keluar karena selalu mengabaikan perkataannya dengan menuntunnya. Namun Xiang Yun menolaknya dan malah naik ke punggungnya. Cukong menyuruhnya turun. Namun Xiang Yun tidak mau dan membuat kuping kucing Cukong keluar dan menghancurkan barang yang dibawa Xiang Yun dan ternyata itu rumput kucingan untuk mengusir serangga. Xiang Yun akhirnya tahu kalau Cukong siluman kucing dan membuat Cukong langsung menutup pintunya. Xiang Yun memberitahu pantas tetua naga gila ingin mencari orang untuk menguji Cukong dan ternyata menyembunyikan rahasia yang besar dengan memberitahu sejak Raja Kalajengking dibunuh oleh suku kucing. Hutan goib ini mengeluarkan perintah mematikan. Jika melihat suku kucing pasti akan dibunuh, jadi jika mereka tahu wujud aslinya maka Cukong akan dalam bahaya. Menurut Cukong masalah hari ini hanya Xiang Yun dan dirinya yang tahu, jadi hanya dengan membunuhnya, Xiang Yun yang merasa diancam menyuruh Cukong membunuhnya. Kebetulan semuanya akan selesai dan Cukong menghentikannya. Cukong berpikir kalau Xiang Yun orangnya naga gila, jadi jika tiba-tiba dirinya menghilang, pasti tetua naga gila akan curiga. Cukong sudah kesal karena Xiang Yun terus membuatnya marah dan dia rela melakukan ini untuk mendapatkan kekuatan Raja Siluman dengan berkorban mati rasa cinta dan berpura-pura tidak mengenal Xiang Yun. Kemudian Xiang Yun mengancamnya kalau dirinya punya kebiasaan buruk yaitu tidak bisa menjaga rahasia dan mudah membocorkannya, jadi meminta untuk membawanya dan mengawasinya di sisinya. Cukong meminta jangan sampai merusak urusannya. Di hutan goib tiba-tiba siluman diserang oleh energi yang tidak diketahui dan membuatnya terbunuh. Tetua naga gila memberitahu Cukong semalam ada satu lagi siluman pil emas yang mati di hutan goib. Menurutnya semalam hanya ada belasan siluman pil emas, hanya dalam beberapa hari 6 siluman mati berturut-turut. Cukong bertanya apa tidak ada petunjuk karena sudah 6 siluman mati berturut-turut. Menurut tetua naga gila, raja sebelumnya tidak mengizinkan kediaman Raja Siluman ikut campur dalam masalah ini. Mendengar itu Cukong marah karena jika tidak menemukan pelakunya, hutan goib tidak akan tenang dan ingin pergi ke tempat kejadian apakah bisa menemukan petunjuk dan harus membuat pembunuh itu merasakan cara kerja Raja Siluman.
Melihat itu tetua Buen beranggapan raja yang sekarang berbeda dengan yang sebelumnya, tapi menurut tetua naga gila, menarik kesimpulan sekarang masih terlalu dini. Sementara itu di alam langit terlihat pria bertudung memberitahu Hao Xuan kalau sudah membunuh 6 siluman pil emas dan masih kurang yang terakhir baru bisa membantu mengaktifkan formasi pemusnah siluman dan menyerap semua kekuatan klan siluman. Menurut Hao Xuan hutan goib telah mengganti Raja Siluman baru, jadi selagi fondasi Raja Siluman tidak stabil, Hao Xuan menyuruhnya menyelesaikan masalah ini. Kemudian pria bertudung itu bertanya hal yang dijanjikan kepadanya. Hao Xuan menyuruhnya tenang karena asalkan dirinya bisa membantunya menyelesaikan formasi pemusnah siluman, dirinya akan menepati janjinya dan memberikan semua yang diinginkannya. Kembali ke kediaman Raja Siluman, Cukong melihat daftar siluman pil emas yang mati dan belum menemukan apa hubungannya antara 6 siluman eliksir emas ini. Tiba-tiba Xiang Yun datang dengan membawa air, namun Cukong menyuruh Xiang Yun pergi. Xiang Yun beranggapan kalau dirinya berada di kamar berdua dengannya, takut Cukong tidak tahan dan melakukan sesuatu padanya. Mendengar itu Cukong beranggapan kalau Xiang Yun terlalu percaya diri. Xiang Yun berpikir justru itu juga percaya karakter raja, meskipun malam ini tidur bersama juga raja tidak akan melakukan apapun padanya dan berpikir seekor kucing kecil bisa melakukan apa padanya. Melihat Cukong terlihat kesal, Xiang Yun memberikan hadiah sebagai permintaan maaf dengan mengeluarkan lonceng. Xiang Yun menghipnotisnya dan membuat Cukong mengantuk. Xiang Yun bertanya siapa dirinya dan Cukong menjawab Xiang Yun dan membuat Xiang Yun tersenyum namun Cukong melanjutkan kalau dirinya pelayan dari tetua naga gila. Mendengar itu Xiang Yun kecewa dan mengira Cukong berpura-pura. Cukong langsung terbangun dan bilang siapa yang berpura-pura dan membuat Cukong sedikit marah. Xiang Yun bertalasan kalau dirinya hanya ingin membuat raja tersenyum dan bahagia. Kemudian Cukong mengingatkan kalau hal ini tidak boleh terjadi lagi dengan mengancamnya, dan membuat Cukong menyuruh Xiang Yun pergi dari kamarnya. Saat keluar, Xiang Yun berpikir sebenarnya Cukong punya kesulitan apa, kenapa tetua ingin mengujinya dengan kecantikan. Melihat tetua di depannya Xiang Yun terkejut dan tetua menebak kalau Xiang Yun diusir lagi dan membuat tetua menyuruhnya pergi. Tetua Buen beranggapan wanita secantik ini juga tidak raja pedulikan dan benar-benar tidak berperasaan. Namun tetua naga menyuruh jangan menilai seseorang hanya dari permukaan. Tetua Buen juga mengaku sampai saat ini belum tahu wujud aslinya. Tetua naga memberitahu cermin suling milik raja terdahulu sudah lama tertutup debu, seharusnya sudah saatnya digunakan. Menurut tetua Buen cermin suling dapat mendeteksi wujud asli klan siluman. Asalkan menggunakannya, makhluk apapun itu juga tidak bisa disembunyikan. Xiang Yun yang menguping di belakang beranggapan kalau Cukong dalam bahaya. 糟了，主控有危险。 Mereka sudah membawa cermin suling dan saat Cukong turun dari kamarnya, tetua naga menyuruh untuk melihatnya dengan membukanya. Cukong bertanya benda apa ini dan tetua naga gila memberitahu kalau ini cermin suling dari raja terdahulu dan bisa mendeteksi wujud asli dari klan siluman dan beranggapan menyerahkan padanya untuk disimpan. Cukong langsung melihat cermin itu. Xiang Yun yang berada di atas akhirnya melepas tusuk rambut penjelma siluman dan membuat mengalihkan mereka. Tetua naga gila langsung mencium aura dewa dan langsung mengejarnya. Sementara itu Xiang Yun berhasil bersembunyi dari siluman yang mengejarnya dan sudah memasang lagi tusuk rambut penjelma siluman itu. Namun tiba-tiba dia bertemu dengan Tuan Muda Rubah yang terkenal dengan menculik gadis. Saat siluman rubah itu mendekat, Xiang Yun menghentikannya dan menakutinya dengan mengaku kalau suaminya sangat kejam dan kalau sampai dia datang, akan membuatnya dalam masalah. Namun siluman rubah itu tidak menghiraukannya dan terpaksa Xiang Yun menyerangnya dan langsung kabur. Tapi tiba-tiba siluman rubah itu sudah ada di depannya dan memberitahu kalau dirinya adalah siluman eliksir emas. Mungkinkah tidak bisa melawan siluman kecil harimau yang baru berubah wujud? Xiang Yun terlihat panik dan berpikir dirinya akan mati di sini. Tiba-tiba Cukong datang dan menyuruh siluman rubah itu pergi. Xiang Yun memberitahunya kalau perkataannya benar dan membuat siluman rubah itu pun langsung pergi. Xiang Yun meminta maaf dan tidak bermaksud mengambil keuntungan darinya. Kemudian Xiang Yun bertanya apa para tetua sudah mengetahui wujud aslinya. Cukong memberitahu kalau Xiang Yun mengalihkan mereka dengan mengeluarkan aura dewa. Xiang Yun mengaku panik dan Cukong sudah mengetahui identitas aslinya. Tapi kenapa masih membantunya? Xiang Yun mengira ingat sesuatu. Namun Cukong memberitahu kalau jangan berpikir banyak karena hanya membalasnya dan ada hal yang ingin dikatakan kalau tempat ini tidak cocok untuknya jadi menyuruh Xiang Yun pergi dari sini. 那我倘若执意要留下呢？
Saat di kediaman Raja Siluman, Tetua Naga meminta maaf karena membiarkan klan dewa lolos. Mendengar itu Cukong terlihat marah karena tetua yang paling dihormati menangkap dewa kecil saja tidak bisa dan lebih baik menyuruh orang untuk mencarinya. Melihat mereka hanya diam, Cukong bertanya apa ada urusan lain. Tetua Buen bertanya cermin suling dan Cukong memberitahu kalau sudah menyimpannya, jadi akan beristirahat. Tetua Naga beranggapan semua gara-gara klan dewa yang mengacau di saat seperti ini. Jika mereka terlambat 1 jam, pasti sudah mengetahui wujud aslinya. Tetua Buen berpikir kalau cermin suling sudah disimpannya jadi untuk menggunakannya sangat sulit. Namun Tetua Naga masih punya cara lain dan membuat Tetua Buen bertanya cara apa. Tetua Naga mengeluarkan air kejujuran, asalkan dia meminumnya maka dia akan berkata jujur. Menurut Tetua Buen itu cara yang bagus, namun bagaimana cara agar dia meminumnya? Xiang Yun pergi ke kamarnya dengan mengantar minum dan beranggapan seharian pasti lelah dan menyuruh minum arak begonia ini, dan saat mau meminumnya, Xiang Yun memberitahu kalau arak ini sudah dicampur sedikit air kejujuran jadi tidak boleh meminumnya. Namun Cukong tetap meminumnya. Xiang Yun bertanya kenapa meminumnya. Cukong berpikir kalau tidak meminumnya, bagaimana bisa lolos percobaan mereka. Kemudian Sang Yun mempunyai ide dan menyuruh Cukong hanya diam dan Xiang Yun memberi pertanyaan dan menjawabnya sendiri dengan meniru suara Cukong. Setelah mengetahui wujud asli Cukong dengan mendengar suaranya, Tetua Naga memberitahu Tetua Buen kalau menambahkan sesuatu ke araknya tadi dan jika memang terkena, maka dia benar-benar meminumnya. Cukong tiba-tiba merasa ada yang aneh di dalam tubuhnya. Xiang Yun yang melihat Cukong berkeringat bertanya ada apa dengannya dan Cukong memberitahu kalau di dalam arak itu ada obat perangsang dan menyuruh Xiang Yun keluar dulu. Melihat Cukong seperti itu Xiang Yun mengaku bisa membantunya dengan memegang tangannya. Cukong yang melihat Xiang Yun langsung membaringkannya ke ranjang. Mendengar suara Xiang Yun meminta untuk melepaskannya, Tetua Naga beranggapan kalau Raja meminumnya dan Tetua Buen menebak kalau memberinya obat perangsang. Tetua Naga Gila beranggapan kalau Raja Siluman masih belum mati rasa cinta karena hanya obat perangsang saja sudah tidak bisa menahan diri. Ternyata Cukong mengikat kaki dan tangan Xiang Yun dan menyuruhnya tetap di sini dan langsung keluar. Melihat Cukong keluar, kedua tetua mengaku telah meremehkannya. Cukong keluar karena kuping kucingnya yang tidak ingin terlihat oleh mereka dan teringat saat Xiang Yun yang tadi merelakan tubuhnya. Saat Cukong kembali, Tetua Naga memberitahu kalau istri macan tutul hitam telah ditemukan dan sekarang berada di sini dan memerintahkan orang untuk menginterogasinya. Namun istri macan tutul itu bolak-balik berkata kalau suaminya adalah orang jujur yang berbisnis batu kristal. Menurut Tetua Naga mereka keduanya saling mencintai dan bersembunyi karena takut dan seharusnya yang dikatakannya benar. Xiang Yun kemudian bertanya di mana dia ditemukan, dan saat Tetua Naga memberitahu di toko Perona, Xiang Yun berpendapat ini aneh karena suami tercintanya dibunuh tapi masih punya niat berdandan. Mendengar itu Tetua Naga akan memerintahkan orang untuk menginterogasi ulang. Tetua Naga memberitahu kalau istri siluman macan tutul akhirnya mengaku, kelihatannya berbisnis batu kristal, tapi secara diam-diam melakukan bisnis penculikan dan perdagangan manusia, bahkan dengan siluman jahat membentuk aliansi 7 siluman. Menurut Xiang Yun jika melihat ini, target selanjutnya adalah siluman rubah yang khusus menculik gadis di aliansi 7 siluman ini. Cukong menyuruh mengutus orang untuk menemukan tuan rubah ini, dan saat Xiang Yun ingin ikut, Cukong melarangnya dan menyuruh tinggal di kediaman dengan tenang. Siluman rubah terlihat berlari dan tiba-tiba ada yang menangkapnya namun ada yang membebaskannya dan langsung membawanya. Pembunuh itu akhirnya menampakkan diri ke Cukong dan membuat Cukong bertanya apa tujuannya membunuh begitu banyak siluman eliksir emas. Namun saat dia membalikkan badan,
Cukong terkejut karena dia adalah Zihui dan tahu kalau sifatnya tidak jahat, jadi menanyakan ada kesulitan apa. Zihui memberi pertanyaan jika Xiao Xiang ditangkap orang lain, apa akan menyelamatkannya. Mendengar itu Cukong beranggapan kalau melakukan semua ini demi Jin Luo. Cukong menyuruh memberitahu kebenarannya dan akan membantunya, namun jika tidak, kelak meskipun dirinya mencari di semua tempat, juga tidak akan menemukan siluman eliksir emas di hutan goib lagi. Mendengar itu Zihui langsung pergi. Ternyata Zihui mempunyai kesepakatan dengan Dewa Hao Xuan di mana saat itu dia datang sendiri menerobos istana Changning dan ingin membawa seseorang yang berada di tempatnya. Namun saat itu Hao Xuan tidak ingin bernegosiasi dengan siluman kecil yang tidak tahu asal-usulnya seperti dirinya. Kemudian Zihui memberitahu kalau bisa menyelesaikan pekerjaan Raja Elang Hitam, asalkan menyerahkannya padanya. Mendengar itu Hao Xuan menyetujuinya. Hao Xuan mengeluarkan Jin Luo dan memberitahu kalau ini sebutir racun dan hanya dirinya yang bisa menawarkannya. Hao Xuan mengancamnya jika dalam 1 tahun tidak bisa menyelesaikan hal yang diserahkan padanya, maka dia akan mati mendadak. Zihui berpikir tinggal yang terakhir, maka Zihui akan mendapatkan obat penawarnya. Jadi siapapun itu tidak boleh menghalanginya. Saat Zihui ingin berangkat, Jin Luo bertanya apa ingin membunuh orang lagi dan melarangnya bekerja dengan Hao Xuan, namun Zihui mengingatkan siapa yang membuat dirinya di posisi ini. Mendengar itu Jin Luo meminta maaf dan pasti membencinya. Zihui mengingatkan jika dirinya tidak bisa menyelesaikan sesuai batas waktu, maka akan ada akibat seperti apa. Jin Luo beranggapan dirinya akan mati keracunan dan mati di awal atau akhir tidak ada bedanya. Zihui menyuruh mengingat baik-baik. Nyawanya ini sekarang adalah miliknya. Zihui mencari siluman rubah putih dan menemukannya dan langsung ingin menangkapnya, namun ternyata itu adalah Cukong yang menyamar jadi siluman rubah putih. Cukong beranggapan kalau Zihui terobsesi dengan siluman eliksir emas. Sebenarnya apa yang terjadi namun lagi-lagi Zihui kabur. Saat Xiang Yun membantu menyembuhkan Cukong, Xiang Yun merasa kalau Cukong hanya tersisa 1 roh dan 1 nyali, jadi Xiang Yun hanya bisa masuk ke laut kesadarannya untuk mencari tahu. Zihui pergi ke istana Changning. Hao Xuan yang melihatnya mengingatkan batas waktu 1 tahun yang dia berikan tinggal 3 hari lagi. Zihui meminta tambahan waktu 1 bulan karena semua siluman eliksir emas sekarang ada dalam lindungan Raja Siluman. Mendengar itu Hao Xuan tidak mau tahu dan berpikir dirinya membohonginya. Namun Zihui mengaku kalau nyawa Jin Luo ada di tangannya jadi bagaimana bisa membohonginya. Zihui mengaku kalau ada perubahan situasi dan meminta setengah bulan lagi. Melihat Hao Xuan hanya diam, Zihui akan mencari cara sendiri dan langsung berpamitan. Hao Xuan terlihat ingin pergi ke suatu tempat dan Xiu Ming mengikutinya. Saat Cukong tersadar, Xiang Yun memberitahu untuk mengikutinya di hutan goib, dan sekarang di dalam tubuhnya hanya tersisa 1 roh dan 1 nyali. Beraninya menggunakan kekuatan dewa di hutan goib, apa ingin mati? Cukong ingin pergi namun Xiang Yun melarangnya karena jiwanya berkurang dan sudah selama ini. Kenapa mau menanggung semua ini? Cukong hanya terdiam dan ingin buru-buru pergi. Kemudian Xiang Yun memberitahu apa yang dilihatnya di dalam lautan kesadarannya. Mendengar itu Cukong terkejut dan Xiang Yun memperlihatkan kepadanya. Melihat itu Cukong menyingkirkannya. Xiang Yun beranggapan sekarang buktinya sangat kuat dan ingin lihat bagaimana Cukong berdalih. Cukong akhirnya mengaku kalau dirinya ingin berlatih kekuatan Raja Siluman, namun harus menghadapi ujian dari tetua naga gila yaitu mati rasa cinta. Xiang Yun bertanya melakukan susah payah sampai seperti ini demi siapa? Cukong memberitahu dengan memperoleh kekuatan Raja Siluman baru bisa menggunakan kekuatan Raja Siluman untuk memasuki alam hampa. Hanya dengan masuk ke alam hampa dirinya bisa mengambil kembali kekuatan Chang Hai miliknya dan hal ini tidak boleh gagal. Xiang Yun menangis dan merasa kalau lagi-lagi gara-gara dirinya dan membuatnya menanggung rasa sakit dari panah penghancur jiwa dan menanggung resiko sebesar ini demi merencanakan ini. Cukong memberitahu hanya dengan kekuatan Chang Hai-nya dan juga kekuatan kilinnya mereka bisa menghindari bencana 6 alam terulang kembali. Xiang Yun mengaku perkataannya benar dan tidak akan menyerah.
Hao Xuan sudah berada di hutan goib dan ternyata tetua Buen juga antek-anteknya. Hao Xuan bertanya apa siluman eliksir emas semua dikurung di kediaman Raja Siluman. Tetua Buen membenarkannya dan memberitahu kalau Raja Siluman yang baru sangat cerdas dan langsung mencari akar permasalahannya. Hao Xuan mengaku masih kurang satu siluman eliksir emas. Tetua Buen memberitahu kalau dirinya bertindak di kediaman Raja Siluman. Pasti Raja Siluman akan mencurigainya. Kemudian Hao Xuan mengatakan jika tidak salah ingat Tetua Buen juga eliksir emas dan langsung mengambil eliksirnya. Si Uming ternyata berada di sana dan bertanya untuk apa Hao Xuan mencari eliksir dan harus memberitahunya ke Cukong. Kemudian surat itu tiba ke Cukong dan langsung membaca isi surat itu. Xiang Yun yang juga membacanya bertanya untuk apa Hao Xuan mencari eliksir dan beranggapan kalau Zihui melakukan ini, semua dalangnya adalah Hao Xuan. Cukong sudah menyangka ambisi Hao Xuan tidak pernah hilang. Mendengar itu Xiang Yun beranggapan kalau Cukong sudah menduganya dari awal dan masuk ke hutan goib untuk mewaspadainya. Cukong beranggapan kalau Hao Xuan sudah bersalah selama 30.000 tahun jadi tidak akan membiarkannya terus bersalah dan Xiang Yun langsung menenangkannya. Saat Hao Xuan berada di tempatnya, Zihui terkejut bagaimana bisa dirinya masuk ke dalam hutan goib. Hao Xuan beranggapan kalau hanya pembatas, mana bisa menghentikannya. Kemudian Hao Xuan menyerahkan eliksir terakhir dan khusus memberikannya langsung kepadanya, jadi menyuruh Zihui untuk membuka formasi pemusnah siluman, namun Zihui ingin meminta obat penawarnya dulu. Setelah Hao Xuan memberikan obat penawarnya, Zihui memberitahu kalau besok malam bulan purnama kekuatan siluman paling kuat, jadi dirinya akan membukakan untuknya formasi pemusnah siluman sesuai janji. Hao Xuan mengingatkan kalau mendekati saat terakhir, makin harus berhati-hati dan pastikan tidak boleh terjadi kesalahan besar. Saat Si Uming kembali, pelindung Sun menghampirinya dan mengaku selalu mengamatinya kalau mengikuti Dewa Hao Xuan, namun Si Uming berdalih dan membuat pelindung Sun akan melapor ke Dewa, jadi biar Dewa yang memutuskannya sendiri. Mendengar itu Si Uming menyuruhnya berhenti. Si Uming akhirnya mengaku kalau memang mengikuti Dewa Hao Xuan dan memberitahu kalau Hao Xuan berkomplotan dengan klan siluman dan masuk ke hutan goib dan membunuh siluman besar untuk mendapatkan eliksir. Namun pelindung Sun tidak percaya dan mengaku dirinya setia pada Dewa jadi jangan mencoba mengelabuinya. Si Uming mengaku tidak meragukan kesetiaannya kepada Dewa Hao Xuan. Si Uming kemudian menyindir dan bertanya bagaimana kematian pelindung Li, Dewa yang dipatuhinya sebenarnya seperti apa, dan apa tidak pernah curiga. Si Uming tahu kalau dirinya setia kepada Dewa, namun jika Hao Xuan bisa membahayakan 6 alam, apa pelindung Sun akan tetap tidak membedakan benar dan salah. Mendengar itu membuat pelindung Sun berpikir. Sebelum Si Uming pergi, Si Uming bertanya sebenarnya ingin membantu orang jahat, membantunya melakukan lebih banyak dosa atau segera bertobat. Sementara itu Zihui memberitahu kalau sekarang racun di tubuhnya sudah ditawar, jadi tidak perlu tinggal di sini lagi dan menyuruh Jin Luo untuk pergi dan mencari tempat yang indah dan membuka balai pengobatan, terus mengobati dan menyelamatkan orang. Jin Luo heran kenapa Zihui melepaskannya, dan ternyata Zihui sudah tahu kenapa Jin Luo saat itu menggali hati batunya, karena dia tidak ingin Zihui jatuh ke tangan Jin Lian dan sudah mengira jika Jin Luo ingin mencelakainya, dari awal dirinya sudah mati di tangan Jin Lian. Mendengar itu Jin Luo terkejut Zihui mengetahui semuanya. Kemudian Jin Luo memberikan cincinnya dan memberitahu akan menunggunya. Hao Xuan dan Zihui sudah berada di hutan goib dan Hao Xuan mengaku demi formasi pemusnah siluman ini sudah menyiapkan bertahun-tahun lamanya dan akhirnya tiba saatnya mengaktifkannya dan menyuruh Zihui memulainya. Dengan 6 eliksir yang dikumpulkannya, Zihui langsung mengaktifkannya.
Hao Xuan memberitahu setelah dirinya menyerap eliksir ini, formasi pemusnah siluman akan terbuka sepenuhnya. Pada saat itu semua kekuatan siluman di hutan goib ini akan bisa dimanfaatkan olehnya dan membuatnya tertawa. Pelindung Sun yang berada di sana akhirnya melihat sendiri kejahatan yang dilakukan Hao Xuan. Pelindung Sun langsung mencari Xiu Ming dan memberitahu Xiu Ming apa yang dilihatnya di hutan goib. 鬼灵亲眼所见，此话当真？当真。 Hao Xuan terus menyerap eliksir itu hingga membuatnya jumawa, karena setelah mendapatkan seluruh kekuatan siluman di hutan goib ini menjadi miliknya, tidak perlu mengkhawatirkan apapun lagi. Si Hui yang terlihat kesal dengan tujuannya akhirnya menghancurkannya. Hao Xuan terlihat marah dan bertanya apa yang dilakukannya karena kurang satu eliksir lagi, namun Si Hui memberitahu tidak akan membiarkan rencananya berhasil. Hao Xuan memberitahu kalau sekarang dirinya memiliki kekuatan siluman dan dirinya juga bisa menyelesaikan formasi ini. Melihat Hao Xuan tidak membual, Ziwi mengeluarkan hati batunya untuk menghentikannya dan menghancurkan formasi itu. Sementara itu tetua naga terlihat marah atas kematian Bu Wen dan bertanya siapa yang berani membunuhnya dengan kejamnya dan akan menemukannya walaupun sampai ke ujung dunia. Tiba-tiba ada surat dari Xiu Ming dan memberitahu kalau Hao Xuan membunuh Bu Wen dan sedang membuka formasi pemusnah siluman di hutan goib. Melihat itu Chu Kong memberitahu kalau sudah tahu pembunuhnya ada di mana. Sementara itu Hao Xuan terluka dan terlihat marah karena berani-beraninya siluman batu kecil seperti dirinya menghentikannya. Ziwi memberitahu walaupun menemukan 10 siluman besar lagi jangan harap bisa mengaktifkan formasi pemusnah siluman dan langsung menyerangnya. Namun Hao Xuan menghindar dan menyerang balik Ziwi. Hao Xuan beranggapan demi menghentikannya sampai rela kehilangan batu hatinya dan Ziwi memberitahu demi kepuasannya, meskipun dirinya mati itu sepadan dan jangan harap menjadi penguasa 6 alam. Mendengar itu Hao Xuan marah. Saat Hao Xuan menyerang Zihui, tiba-tiba Jin Luo datang. Melihat itu Zihui menyuruhnya pergi karena hati batunya sudah hancur semua dan hidupnya sudah tidak lama lagi, jadi tidak perlu mempertaruhkan nyawanya untuk Zihui. Mendengar itu Jin Luo ingin mati bersamanya. Hao Xuan mengaku kalau mereka pasangan yang setia dan akan merestui mereka dengan mengeluarkan energinya. Melihat itu Zihui mengorbankan tubuhnya demi Jin Luo. Hao Xuan yang kesal karena mereka melawannya memberitahu harus mati, namun saat ingin menyerangnya, tiba-tiba Chu Kong datang dengan memakai penutup kepala dan masker dan Hao Xuan menebak dia adalah Raja Siluman yang baru. Tetua naga yang melihat Hao Xuan mengira dia yang membunuh Bu Wen. Hao Xuan menyerangnya namun Chu Kong melepasnya dan membuat mereka bertarung. Merasa Raja Siluman bisa menandinginya, Hao Xuan kabur dan memberitahu kalau hari ini melepaskannya, tapi kelak pasti akan meratakan hutan goib. Melihat Siwi terluka, Chu Kong langsung menyalurkan energinya, namun Siwi menyuruh jangan buang-buang tenaga lagi dan Siwi pun langsung tidak sadarkan diri dan membuat Jin Luo menangis. Sementara itu Hao Xuan penasaran dengan Raja Siluman yang baru karena sihirnya begitu kuat dan beranggapan kalau tidak segera disingkirkan, kelak akan menjadi masalah besar baginya. Hao Xuan menyuruh untuk mengawasi kediaman Raja Siluman dan jangan melewatkan informasi apapun. Xiang Yun bertanya apa yang sebenarnya terjadi sampai Zihui terluka begitu parah.
Cukong memberitahu kalau Hao Xuan sudah merencanakannya selama bertahun-tahun untuk membuat Si Hui membuka formasi pemusnah siluman untuknya dan menyerap energi semua siluman untuk memperkuat diri, namun Si Hui menggagalkan rencananya dan menghancurkannya dengan mengorbankan hati batunya. Saat Xiang Yun bertanya apa yang terjadi dengannya jika tidak ada hati batu itu, Cukong memberitahu kalau hati batu itu sumber kekuatannya, jadi jika tidak ada hati batu itu, paling lama bisa hidup 3 hari. Mendengar itu Xiang Yun terkejut dan ingin melihatnya, namun Cukong menahannya dan menyuruh memberikan waktu terakhir untuk mereka. Si Hui akhirnya terbangun dan Jin Luo yang merawatnya langsung menyuruh meminum obat, namun Si Hui memberitahu kalau Jin Luo adalah tabib, jadi pasti mengerti karena begitu hati batunya hancur, energi spiritualnya hilang dan tidak tertolong lagi, jadi minum obat juga akan sia-sia. Jin Luo meyakinkannya justru dirinya tabib maka harus patuh dan mengaku tidak akan menyerah sampai saat terakhir dan Jin Luo memaksanya untuk minum obat. Jin Luo mengaku saat lukanya sudah sembuh mengajaknya menikah. Mendengar itu Si Hui terkejut karena keadaannya seperti ini. Jin Luo mengingatkan kalau dirinya pernah berjanji saat kembali akan menikah. Si Hui mengaku dirinya terbuat dari batu Nuwa, apa bersedia menikah dengannya dan Jin Luo meyakinkannya kalau bersedia. Xiang Yun mengirim surat ke Jin Lian kalau Jin Luo dan Si Hui akan menikah di hutan goib dan menyuruhnya datang. Kemudian Si Feng bertanya isi surat dari kaisar itu dan Jin Lian memberitahunya kalau mereka mengundangnya menghadiri pernikahan Jin Luo dan Si Hui. Jin Luo dan Si Hui sudah memakai gaun pengantin dan Si Hui memberitahu kalau sudah menyiapkan kejutan untuknya dan Si Hui penasaran apa itu, dan saat Jin Lian muncul di hadapannya, Jin Luo melindunginya dan memberitahu kalau hati batunya sudah hancur dan sudah terlambat. Si Hui memberitahu kalau dirinya yang meminta untuk datang kemari dan bagaimanapun juga Jin Lian adalah kakaknya. Jin Lian mengaku kalau Jin Luo adik satu-satunya jadi bagaimana mungkin dirinya tidak datang di pernikahannya dan membawa hadiah untuknya. Si Hui merasa mungkin akan merepotkan Jin Lian karena akan menjadi saksi pernikahannya dan mereka langsung melangsungkan pernikahan. Sementara itu Hao Xuan tahu kalau Jin Lian pergi ke kediaman Raja Siluman karena mata-matanya yang melaporkannya. Bahkan menurutnya Jin Lian dekat dengan pelayan wanita di kediaman Raja Siluman itu. Mendengar itu Hao Xuan curiga karena Jin Lian tidak pernah dekat dengan pelayan dan bertanya apa sudah tahu identitas pelayan itu. Namun mata-matanya belum mengetahuinya. Hao Xuan menyuruh mengutus orang untuk terus mengawasinya dan harus tahu identitas pelayan itu.